Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Kali ini kita akan membahas tentang kebijakan pemerintah terkait dengan pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan non formal, yang dalam hal ini adalah penilik dan pamong belajar. Jadi kita akan mengupas tentang pendidik dan tenaga pendidikan di jalur pendidikan non formal. Poin pertama kita akan membahas tentang penilik. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang jabatan fungsional penilik dan tenaga dan angka kreditnya. Dalam pasal 1 ayat 2 itu menjelaskan definisi tentang penilik, yaitu tenaga pendidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendali mutu dan evaluasi dampak program di pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur pendidikan non formal dan informal. Pasal 4 menjelaskan tugas pokok penilik adalah melaksanakan kegiatan pengendali mutu dan evaluasi dampak program pendidikan non formal dan informal. Sedangkan di pasal 5 itu menjelaskan jenis penilik berdasarkan bidang tugasnya, terdiri dari penilik PAUD, penilik pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta penilik kursus. Yang selanjutnya adalah pamong belajar. Pamong belajar diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Pegawai Negara Nomor 3/PB/2011 dan Nomor 8 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksana jabatan fungsional pamong belajar dan angka kreditnya. Berdasarkan pasal 1 ayat 2, pamong belajar itu adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, mengkaji program, dan pengendali model pendidikan non formal dan informal (PNFI) pada unit pelaksana teknis atau UPT, unit pelaksana daerah, dan satuan pendidikan non formal. Sedangkan tugas pokoknya itu diatur di pasal 4. Tugas pokok pamong itu adalah melaksanakan kegiatan belajar mengajar, mengkaji program, dan mengembangkan model di bidang PAUD, pendidikan non formal dan informal. Sedangkan beban kerja pamong belajar yaitu untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, mengkaji program, dan mengembangkan model di bidang pendidikan anak usia dini non formal informal seperti mana yang dimaksud pada ayat 1, paling sedikit 24 jam dalam 1 minggu. Jadi ini beban kerjanya. Nah, sekarang kita coba telisik apa saja sih profesi sebagai pendidik dan tenaga pendidikan di jalur pendidikan non formal. Pendidik dan tenaga kependidikan jalur pendidikan non formal itu secara umum terbagi atas dua. Itu yang pertama adalah PNS dan yang kedua itu adalah non PNS. Nah, yang PNS itu contohnya adalah penilik, pamong belajar, sedangkan yang non PNS itu antara lain tutor, fasilitator, tenaga lapangan Dikmas, dan lain-lain. Kategori pendidik yaitu yang bertugas langsung mengajar pada pendidikan non formal antara lain pamong belajar, pendidik atau pamong PAUD, instruktur kursus, tutor pendidikan non formal, instruktur pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya itu tenaga kependidikan pendidikan non formal, yaitu yang mendukung terselenggaranya proses belajar mengajar di pendidikan non formal, itu antara lain penilik, tenaga lapangan Dikmas, fasilitator desa insentif, tenaga pustakawan atau pustakawan taman bacaan masyarakat, teknisi teknologi informasi, teknisi sumber belajar, tenaga lapangan pendidikan bertugas, tenaga administrasi, pekerja sosial, dan lain-lainnya. Nah, itulah tadi bahasan kita terkait dengan penilik dan pamong belajar. Untuk materi kegiatan belajar hari ini, teman-teman dapat mendownload pada link berikut. Selanjutnya kita akan mengadakan evaluasi. Jadi teman-teman silahkan mengerjakan post-testnya pada link berikut. Post-test ini akan berlangsung selama 15 menit. Jadi setelah 15 menit link akan ditutup. Silakan mulai dikerjakan.
Itulah perkuliahan kita pada kegiatan hari ini. Lebih dan kurangnya, mohon maaf. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.